Autisme bukan hanya urusan masa kanak-kanak, ini adalah bagian identitas seumur hidup. Banyak yang keliru mengira intervensi hanya penting untuk anak-anak, padahal dukungan psikologis berkelanjutan adalah fondasi utama bagi kemandirian orang dewasa autistik. Dunia dewasa membawa tantangan baru, pekerjaan, hubungan, dan kemandirian finansial yang seringkali terasa seperti badai. Intervensi berkelanjutan bukan untuk menyembuhkan, tapi memberdayakan dengan keterampilan adaptif agar mereka bisa menavigasi dunia yang tidak selalu ramah. Kemandirian sejati bukan berarti tanpa bantuan, melainkan punya kontrol atas hidup sendiri dan akses ke dukungan saat dibutuhkan. Ketika menghadapi konflik di tempat kerja atau kesulitan dalam hubungan, kehadiran profesional yang memahami cara kerja otak mereka sangat penting. Investasi pada dukungan berkelanjutan adalah investasi pada masyarakat inklusif. Orang dewasa autistik bisa menjadi inovator, seniman, pekerja teliti, dan teman setia. Mengabaikan kebutuhan mereka setelah usia 18 tahun berarti menyia-nyiakan potensi luar biasa. Sudah saatnya kita mengubah narasi autisme adalah keragaman neurologis yang memperkaya, bukan beban. Mari sediakan panggung yang tepat agar mereka bisa bersinar. Perilaku menantang pada orang dewasa autistik, seperti meltdown atau penarikan diri, sering disalahpahami sebagai sikap manja atau tidak sopan. Padahal, itu adalah bentuk komunikasi. Cara mereka memberitahu bahwa ada kebutuhan yang belum terpenuhi atau tekanan yang tak tertahankan. Untuk membantu, kita harus mencari akar masalah, bukan sekadar mengatasi perilaku di permukaan. Functional Behavior Analysis, FBA, membantu kita memahami alasan di balik perilaku. Apakah untuk menghindari kebisingan, mencari perhatian, atau melarikan diri dari situasi yang sulit. Dengan memetakan pola antecedent, perilaku, dan konsekuensi, kita bisa menemukan solusi yang tepat. Misal, jika seseorang meninggalkan rapat karena overload sensorik, solusinya bukan menghukum, tapi mengatur lingkungan, seperti membatasi jumlah pembicara atau menyediakan ruang tenang. Pendekatan ini lebih manusiawi dan efektif, mengajarkan kita untuk mendengarkan dan bekerja sama, bukan sekadar menuntut kepatuhan. Memahami fungsi perilaku mengubah cara kita merespons, dari menghukum menjadi mendukung. Setiap perilaku adalah pesan, tugas kita adalah menerjemahkan dan merespons dengan empati. Dengan begitu, kita membangun lingkungan yang lebih inklusif dan suportif. Setelah tahu alasan di balik perilaku menantang, melarang saja tidak cukup. Kita perlu strategi pencegahan dan penggantian. Pencegahan berarti memodifikasi lingkungan agar pemicu tidak muncul. Misal berbelanja di waktu sepi, atau menggunakan headphone peredam bising. Tujuannya, membuat pengalaman yang tadinya mustahil jadi bisa dikelola. Strategi penggantian mengajarkan keterampilan baru yang lebih adaptif, seperti meminta bantuan atau mengungkapkan kebutuhan waktu sendiri. Perilaku pengganti harus lebih mudah dan efektif daripada perilaku lama. Konsistensi dan penguatan positif sangat penting. Setiap keberhasilan perlu diapresiasi agar perilaku adaptif makin otomatis. Proses ini butuh kesabaran dan kolaborasi dari individu autistik dan lingkungan sekitarnya. Dengan strategi ini, kualitas hidup dan kemandirian meningkat signifikan. Ini adalah perjalanan bersama menuju kehidupan yang lebih sehat dan fungsional. Kesehatan mental tak terpisahkan dari autisme dewasa. Kecemasan, depresi, dan OCD sering menyertai, bukan karena autisme itu sendiri, tapi karena tekanan hidup di dunia yang kurang memahami. Intervensi kesehatan mental yang teradaptasi sangat penting, seperti Cognitive Behavioral Therapy, CBT, yang dimodifikasi agar lebih konkret dan visual. Terapi seni juga efektif, memberi ruang ekspresi emosi tanpa tekanan verbal. Aktivitas fisik seperti berjalan, berenang, atau yoga membantu menenangkan sistem saraf dan meningkatkan suasana hati. Dukungan untuk aktivitas ini adalah bagian penting dari kesejahteraan holistik. Keseimbangan antara tubuh dan pikiran harus dijaga. Dengan pendekatan kreatif dan fisik, individu autistik bisa mengelola stres dan emosi lebih baik. Kesehatan mental yang terjaga membuka jalan menuju kemandirian. Kelelahan autistik atau autistic burnout adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang mendalam akibat tekanan beradaptasi di dunia neurotipikal. Ini bukan sekadar lelah, tapi sistem yang benar-benar mati karena kelebihan beban, sering memicu kemunduran keterampilan, sensitivitas sensorik, bahkan kehilangan kemampuan bicara sementara. Bukan soal malas,
tapi mekanisme pertahanan diri. Pendekatan tradisional yang memaksa latihan justru memperburuk keadaan. Paradigma baru, kemunduran adalah sinyal butuh istirahat dan pengurangan tuntutan, bukan latihan lebih keras. Pemulihan butuh waktu, ruang, dan penerimaan, mengizinkan individu menarik diri dan melakukan stimming tanpa rasa bersalah. Mengakui kelelahan autistik sebagai kondisi nyata, memungkinkan dukungan yang benar-benar membantu pemulihan. Fokus pada pemulihan, bukan paksaan, adalah kunci membangun kembali kapasitas mereka. Mencegah kelelahan autistik lebih baik daripada mengobati. Kuncinya pada manajemen energi dan kesejahteraan, bukan sekadar produktivitas. Individu autistik perlu mengenali dan menghormati batas energi mereka. Misal dengan konsep spoon theory. Lingkungan ramah autistik sangat penting, lampu redup, ruang tenang, atau akomodasi di tempat kerja seperti headphone dan meja di sudut sepi. Rutinitas yang terstruktur mengurangi kecemasan dan menghemat energi mental. Jadwal harus mencakup waktu istirahat dan aktivitas yang menyenangkan sebagai pengisi ulang energi. Pemberdayaan advokasi diri juga penting. Belajar mengatakan tidak, meminta akomodasi dan menjelaskan batasan tanpa rasa bersalah. Ketika individu merasa punya kendali, stres menurun dan keterampilan tetap terjaga. Pencegahan yang efektif menjaga kualitas hidup dan kemandirian. Prognosis autisme dewasa sangat bervariasi, tapi dengan dukungan tepat, banyak yang menjalani hidup memuaskan dan berkontribusi besar. Tantangan nyata tetap ada, pengangguran tinggi, kesulitan hubungan sosial, dan masalah fungsi eksekutif. Solusinya, program transisi dari pendidikan ke kerja, pelatihan perusahaan, layanan kesehatan mental yang kompeten, dan dukungan komunitas. Jaring pengaman ini membuka potensi tanpa batas, lebih banyak ilmuwan, seniman, dan profesional autistik yang bersinar. Harapan masa depan bukan mengubah individu autistik, tapi mengubah masyarakat agar lebih ramah dan menerima keragaman neurologis. Dukungan yang tepat membuat tantangan bisa dikelola, dan kekuatan unik mereka bersinar. Masa depan cerah tercipta dari inklusi, bukan asimilasi. Dengan perubahan ini, semua pihak diuntungkan. Masa depan orang dewasa autistik penuh harapan jika masyarakat mau berinvestasi dalam dukungan yang konsisten dan empatik. Dukungan berkelanjutan bisa mengubah hidup, dari isolasi menjadi partisipasi aktif di dunia kerja dan sosial. Gerakan advokasi yang dipimpin individu autistik sendiri, seperti Nothing About Us Without Us, mengubah cara pandang dan penanganan autisme. Teknologi dan desain universal juga membuka peluang aplikasi pengatur jadwal, perangkat pemantau stres, dan lingkungan kerja ramah sensorik. Akomodasi harus jadi standar, bukan perlakuan khusus. Perubahan terbesar ada di hati dan pikiran. Sedikit fleksibilitas dan pengertian dari semua orang membuat dunia lebih ramah. Dukungan bisa datang dari siapa saja, teman, atasan, atau keluarga. Masa depan inklusif adalah masa depan di mana kebaikan dan pengertian jadi norma. Penanganan autisme dewasa harus beralih dari pendekatan klinis kaku ke paradigma holistik dan inklusif. Tujuan utama, membantu individu autistik menjalani hidup otentik, bukan mengurangi keautistikan mereka. Pendekatan holistik melihat individu secara utuh, fisik, mental, sosial, dan spiritual. Kolaborasi antara profesional, keluarga, dan individu autistik sendiri sangat penting. Model neurodiversitas mengakui semua cara kerja otak punya nilai. Akomodasi adalah praktik inklusi, bukan beban. Merangkul perbedaan sebagai kekuatan membuka potensi luar biasa komunitas autistik. Prinsip inklusi seperti komunikasi jelas dan lingkungan ramah sensorik bermanfaat untuk semua. Dunia yang menerima neurodiversitas adalah dunia di mana setiap orang punya kesempatan berkembang dan diterima.